Kesempatan kali ini saya akan membahas apresiasi pada sebuah karya simbolis. Dikarenakan karya simbolis jenis cerpen pada zaman Jepang jumlahnya tidak terlalu banyak dan terbatas, maka yang akan saya ambil adalah berupa jenis fabel. Tujuan dilakukannya kegiatan ini adalah untuk melihat tokoh dan penokohan pada karakter hewan tersebut merupakan simbolis manusia di kehidupan nyata atau tidak. Hal ini dipengaruhi oleh faktor kesamaan sifat. Langsung saja, cerita ini berjudul Burung Jala dan Kerbau. Dikisahkan ada seekor kerbau yang sedang menggaruk punggungnya yang sangat gatal hingga ia berpikiran untuk menggaruknya dengan paku. Melihat hal tersebut, monyet malah menertawakan dan menghina kerbau sambil memamerkan kedua tangannya. Kemudian tertawa sembari berkata, "Hahaha, menggaruk adalah hal yang mudah. Sayang sekali kau tak punya tangan, kerbau." Tawa monyet yang membuat kerbau merasa tersinggung atas ucapannya. Mendengar hal tersebut, kerbau pun masih berusaha untuk tetap sabar. Ia terus menggarukkan punggungnya ke pohon pisang miliknya. Tetapi percuma, rasa gatalnya tak kunjung hilang. Tak lama kemudian datanglah seekor burung jala yang terlihat sedang kelaparan dan bertanya tentang apa yang dilakukan kerbau tersebut di dekat pohon pisang. Lalu kerbau menjelaskan bahwa punggungnya terasa sangat gatal. Melihat hal tersebut, burung jalak pun bertanya, "Bolehkah saya memakan kutu-kutu yang berada di punggungmu?" Dan kerbau menjawab, "Boleh, silahkan, asalkan gatal di punggungku bisa hilang." Lalu dengan sigap burung jalak memakan habis semua kutu-kutu dari kerbau. Burung jalak kekenyangan dan kerbau pun senang karena kutunya sudah hilang dan dia pun tidak lagi merasa gatal karena hal tersebut. Burung jalak dan kerbau pun menjadi bersahabat karena hal itu. Lalu monyet melihat itu dan ia merasa cemburu. Kemudian dia menghampiri kerbau dan bertanya, "Sahabatku kerbau, bolehkah aku meminta pisangmu lagi?" Mendengar itu, kerbau pun menjawab ejekan monyet tempo lalu. "Lalu apa gunanya tanganmu jika kamu gak bisa menanam pisang sendiri?" Hahaha, tawa kerbau. Kemudian kerbau pun lanjut bermain bersama sahabatnya burung jala tanpa memperdulikan monyet. Dalam cerita ini terdapat 3 tokoh, yakni kerbau, burung jala, dan monyet. Yang pertama kita masuk ke dalam tokoh kerbau dan penokohannya. Tokoh kerbau digambarkan sebagai sosok yang baik. Sebagaimana sebelumnya, ia mau memberikan pisang miliknya kepada monyet, meski kala itu monyet malah mengejeknya karena tidak memiliki tangan. Hal ini menggambarkan sifat manusia yang mau dan suka berbagi sesuatu kepada orang lain. Dan pengajaran yang dapat diambil dari karakter ini adalah tetaplah berbuat baik, dan jika kita berbuat baik kepada orang lain, janganlah pernah berharap akan diperlakukan sama dengan orang tersebut. Meski nantinya orang yang kita tolong tadi tidak memperlakukan kita sama dengan kebaikan yang kita lakukan kepadanya. Pastinya nanti Tuhan akan selalu mengganti rezeki kebaikan tersebut dengan datangnya orang lain. Sebagaimana kerbau yang tidak ditolong monyet, namun burung jalak datang untuk membantunya. Selanjutnya, tokoh dan penokohan burung jalak. Tokoh burung jalak digambarkan sebagai sosok yang penolong. Sebagaimana saat ia melihat kerbau kesusahan dan terus menggarukkan punggungnya ke pohon pisang, kemudian ia menawarkan diri untuk membantunya menghilangkan rasa gatal tersebut. Hal ini merepresentasikan sifat manusia yang selalu datang menolong saat melihat orang lain kesusahan. Pengajaran yang dapat kita ambil adalah setiap yang kita lakukan tidak akan ada yang sia-sia. Sebagaimana saat burung jalak membantu kerbau menghilangkan rasa gatalnya dengan cara memakan kutu-kutunya. Dengan begitu, burung jalak pun mendapatkan keuntungan, yakni nikmat rasa kenyang karena telah memakan kutu-kutu tersebut.
Tokoh dan penokohan yang ketiga adalah tokoh monyet. Tokoh monyet digambarkan sebagai sosok yang angkuh. Ia bertingkah seakan-akan bisa hidup dan berdiri sendirian di dunia ini. Sebagaimana ia yang tidak mau menolong kerbau, namun saat melihat kerbau sudah kehilangan semua kutu-kutu penyebab rasa gatalnya, ia pun kembali datang meminta pisang milik kerbau dengan rasa tidak tahu malu. Hal ini sesuai dengan sifat manusia yang sombong saat apa yang ia punya melebihi milik orang lain. Bukannya menolong saat orang lain sedang susah, ia memilih untuk acuh dan menertawakan kesusahan orang lain. Dan saat ia susah, ia malah kembali meminta pertolongan kepada orang yang dulu ia tertawakan saat susah. Pengajaran atau pesan moral yang dapat kita ambil dari tokoh ini adalah jangan bersifat angkuh dan selalulah rendah hati, karena hidup di dunia ini tidak bisa sendiri. Jadi kita harus selalu tolong-menolong. Jika ingin orang berempati kepada kita, tentunya kita harus memiliki dan memulai rasa empati tersebut. Sebagaimana peribahasa mengatakan, apa yang ditanam itu yang dituai. Nah, setelah analisis karakter tokoh pada cerita simbolis tadi, dapat kita simpulkan bahwasanya pada setiap tokoh dan penokohan yang digambarkan pada tokoh hewan itu memiliki kesamaan dengan adanya manusia yang juga memiliki sifat tersebut di dunia nyata.